kalau dari luar boleh kasih latihan di Polres apa enggak? Oh itu. Nah, Kalau warga dari luar, kalau ingin latihan ke Polres ya kita perbolehkan. Perbolehkan. Jadi latihan di IKSP Kerasakti di Polres itu tidak membeda-bedakan antara anggota dengan masyarakat lainnya, itu tidak membeda-bedakan. Jadi berarti sama. terima saja semua. Iya. Jadi bagi saya dan bagi pelatih yang lainnya di sana itu sama. Semua sama, Ya. jadi satu keluarga itu. Karena biasanya juga kan kalau sudah dikasih tugas kan mungkin yang bertanggung jawab penuh kan itu. Nanti yang lain kan ya kalau diminta untuk ikut boleh, kalau tidak kan karena ada yang pasti sedikit canggung juga kalau ke sana. Iya, iya. Oke, nah kalau begitu Bapak saya tanyakan sedikit, ceritakan sedikit juga sejarah tentang berkembangnya IKSPI Kerasakti di Lamongan. Jadi memang ini Bapak Pati, saya itu kan pendatang baru ya, artinya warga baru. Jadi sebelumnya saya belum mengenal situasi yang ada di Kabupaten Lamongan. Jadi saya itu awal berlatih, awal mengembangkan itu di kampus Unisda. Nah, ya kampus Unisda, saya ngelatih. Setelah saya ngelatih dengan teman-teman, setelah itu mengesahkan. Nah, mengesahkan itu ternyata banyak teman-teman juga mengesahkan sendiri-sendiri langsung ke sana. Akhirnya saya berpikir cabang belum ya, belum ada. mungkin sudah ada ya, tapi mungkin sempat vakum. Sempat. Nah, Jadi Bapak ini sebenarnya ketua cabang keberapa? kalau saya ini ya ketua cabang kelima. Artinya Bapak membuka latihan di Unisda tadi itu sudah ada cabang. Sudah. Terus pengesahannya kok bisa sendiri? Jadi karena memang sempat vakum ya kepengurusan, tetapi pengembang di bawah itu masih banyak. Ya. Ranting-ranting itu masih tetap masih jalan. banyak. Akhirnya ya ngesahkan, ya semuanya ngesahkan ke Madiun. Di sana akhirnya saya berpikir, ya akhirnya saya koordinasi dengan ketua umum, ya kemudian dengan pendiri di Unisda yaitu Pak Kosma, ya, membuat kegiatan di Unisda dan mengundang teman-teman ranting, ya, dan mengundang seluruh sesepuh-sesepuh, ya. Sesepuh-sesepuh di Iya, Lamongan. akhirnya disitulah ya dari pusat Madiun menghendaki ya untuk diadakan pemilihan ketua cabang. Pemilihan ulang. Iya, bukan pemilihan ulang ya, artinya pemilihan kepengurusan ya karena sempat vakum ya, sehingga harus ada kepengurusan lagi. Memperbarui lah. Iya. Memperbarui ya. Nah, Supaya jelas lagi seperti dulu. Iya, jadi pemilihannya itu ada di Unisda dan di situ alhamdulillah itu Mas Fakih yang jadi ya. Jadi pertama itu Kak Disardi, ya, kemudian yang kedua itu Mas Ali Sodikin, kemudian yang ketiga itu Mas Fakih. Nah, setelah Mas Fakih ya yaitu Mas Basuki ya. Mas Basuki, setelah Mas Basuki saya. Nah, Keempat. kelima. Berarti 2 periode sekarang. Nah, 2 periode. Wah, betul. Berarti masih dipercaya sama Jadi saudara-saudara IKS. yang pertama itu ya prosesnya itu memang yang pertama itu sebenarnya saya itu wakil ketua cabang. Wakil ketua cabang. Mas Basuki yang jadi. Cuman Mas Basuki mau tugas ke luar negeri karena beliaunya itu adalah TNI. Sehingga ya Mas Basuki harus mengundurkan diri dari ketua cabang dan menyarankan dari ketua umum itu wakilnya yang maju. Ya, sehingga saya juga nggak pilihan ya, langsung diangkat oleh aturan ya, wakilnya langsung maju. Biasanya gitu. kalau aturan organisasi kan seperti itu. Iya, betul. Kalau atasannya memang mengundurkan diri, yang naik ya wakil. Tidak bisa dengan pemilihan itu istilahnya apa? Ada istilahnya sih, cuma saya mustab, musyawarah cabang. Itu sekilas ya perjalanan. Cuman sebelumnya ya memang saya warga baru jadi belum banyak tahu ya terkait ya sejarah
yang Awal-awal dulu sekali. awal ya. Cuman awalnya saya itu waktu latihan itu kalau nggak salah ketua cabang saya itu adalah Kak Idris Sardi. Oh, Bapak Ya, Idris iya. yang kemarin sempat inisiatif. Itu kalau nggak salah latihan 2001, 2001. angkatan 66. Siap. Iya. Nah, itu kan tadi itu kan sejarah Lamongan ya, Siap. cabang. Nah, untuk tim di Sugio ini sendiri bagaimana Pak perkembangannya? Wah, kalau Sugio ini sangat luar biasa. Luar biasa ya. Artinya dari beberapa desa ya, desa itu namanya Supranteng. Setiap Supranteng itu rata-rata sudah ada latihan KSPI Kerasakti. Di Lamongan. Iya, di Lamongan, di Sugio khususnya. Dan Sugio ini ya pengesannya biasanya ya terbanyak ya. Terbanyak. Ya Bang Bau, Sugio, ya Kedongpring. Ya, jadi Sugio itu memang sangat luar biasa. Ya, anggotanya sangat banyak sekali. Mas Angga juga termasuk Sugio? Iya, Sugio. Iya, Jangan-jangan di rumah juga ada ranting juga? ada latihan Ada. mungkin. Ada ranting juga. Oh, ada berarti Iya. joinnya bisa buat di Polres. Iya. Di sini juga. Wah, ilmunya lebih banyak. Nah, untuk prestasi di Lamongan sendiri gimana? Prestasi ini alhamdulillah ya, waktu saya menjabat jadi ketua itu ada IKSK Madiun Ya, IKSK. ya, dan alhamdulillah yang terakhir Lamongan ya mendapatkan nomor 1, juara 1. juara 1. Iya, itu final dengan Riau ya, kalau nggak salah dengan Mas Lindu Aji ya. Asli Doji. Iya, dari kelas D. Nah, itu kita juara 1. Lamongan ya. juara 1. Kemudian alhamdulillah ya, dengan lambat laun perkembangan ya, kita mencoba aktif di IPSI ya. IPSI. Ya, memang kita sudah aktif ya. Cuman keaktifan kita itu ya biasanya itu hanya spontan. Artinya hanya spontan itu kalau ada kejuaraan saja. Nah, akhirnya kita dengan teman-teman setiap hari berlatih. Ya, jurus tunggal isi, berlatih IPSI itu ada? ada ya. Alhamdulillah ya, kita setiap mengikuti kejuaraan ya, itu kemarin ya ada seleksi ya, ada seleksi di IPSI itu, kemudian membuat kejuaraan. Alhamdulillah dari KSP Kerasakti ya menang juara 1. Juara 1. Ya. Dan sekarang terpilih ya menjadi apa itu ya, seleksi calon nanti yang akan mewakili dari Lamongan untuk di kejuaraan Porprov Jawa Timur. Berarti intinya sudah ada kesempatan Sudah. untuk raih. Semoga bisa naik terus. Naik terus. Alhamdulillah. Dan ini juga mohon doanya ya, insya Ya, Allah siap. besok ini juga ada kejuaraan TGR. TGR. TGR itu ya tunggal, ganda sama campuran. Campuran. Nah, ini kita berlatih terus sampai saat Berarti ini. atletnya sementara berlatih terus. Berlatih terus. Ya, Oh, siap. Semangat. berlatih terus. Semoga dapat lagi. Amin, 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 amin. Melihat perkembangan IKSPI saat ini di Lamongan yang saya lihat kemarin itu lumayan banyak ya. Kemarin pengesahan terakhir berapa Pak? Untuk Pesan 130. terakhir yaitu sekitar 650. 650. Iya. Masih tetap Iya. banyak. Nah itu Pak, sebenarnya strategi khususnya itu seperti apa? Mungkin bisa dikasih sedikit strategi supaya mungkin bisa jadi contoh untuk cabang-cabang yang lain. Ini memang letak daripada Lamongan itu kan memang strategis ya. Strategis. Artinya memang Kerasakti di Lamongan itu memang sejak dulu itu memang tiap tahun itu semakin banyak. Semakin banyak. Iya, semakin banyak. Biasanya yang banyak Lamongan, Lamongan. Bojonegoro. Kemudian Lamongan ini banyak berbatasan dengan kabupaten yang lain. Ya, artinya warga di Lamongan itu bukan murni hanya dari satu cabang atau satu pelatih ya, tapi beberapa pelatih. Beberapa Ya, pelatih. wilayah selatan itu dari Jombang, kemudian yang
utara, ada yang dari Tuban, dari Artinya Bojonegoro. dari Tuban datang juga untuk Ya, jadi kasih materi Lamongan gitu. ya itu latihannya di sana. Oh. Pulang mengembangkan. Oh, siapa? Ya, kemudian kalau tengah, ini tengah termasuk Sugiyo, Kedombre, Sukodadi itu dari Surabaya, dari Tandes ya. Yang sana juga ada itu dari luar Jawa ya. Jadi Caan Ngatian ya itu adalah pelatih tingkat 2 saya. Artinya ya setelah saya melihat ya situasi wilayah di Kabupaten Lamongan ya, warganya semakin banyak sekali, dan saya dikasih kepercayaan menjadi ketua cabang. Yang saya ambil pertama itu adalah silaturahim ya. Silaturahmi. Iya, mengenal sesepuh-sesepuh dan pendiri. Yang sebelumnya. Iya, jadi pendiri IKSP Kerasakti itu siapa saja, yang membawa Kerasakti di wilayah sini siapa saja. Oh, Itu saya kelilingi. Kemudian saya turba ke bawah di setiap ranting-ranting. Ya, karena memang setiap ranting itu beda, ya, cara pengembangannya beda, kemudian karakter itu kepribadiannya beda-beda. Kita sebagai pimpinan itu harus tahu, oh, kalau di sini karakternya seperti ini, ya kita harus seperti ini. Oh, siap. Ternyata di bawah itu kita datang itu aja sudah seneng. Ya, dari ketua cabang datang. Artinya harus ada perhatian Iya. dari cabang. Ternyata ya setelah itu kita membuat kegiatan. Jadi kita banyak-banyak membuat kegiatan yang bersifat Merangkul sosial. ya, yang merangkul Iya. kemanaan. Pak, saya mau tanya lagi nih, dengar-dengar kemarin saya kan sudah di sini berapa? 2 minggu lah. Saya dengar-dengar katanya di Lamongan ini mau dibangun padepokan mini atau sekretariat lah. Yang saya dengar-dengar lah, begitu intinya ada Ya. pembangunan tentang IKS, bangunan IKS lah gitu. Ya, mohon doanya ya, karena memang kita dengan teman-teman ya berupaya. Ya memang padepokan itu ya untuk Lamongan itu mendirikan sekretariat ya, karena sekretariat. padepokan nanti hanya satu, ada Yaitu di pusat Madiun. Madiun. Dan Sekretariat. insya Allah nanti Lamongan akan mendirikan sekretariat di pusat kota, di Lamongan kota ya. Mohon doanya, insya Allah bulan 12 ya kita akan mulai proses. Sudah mulai prosesnya. Iya. Oke, semoga lancar dan Amin. lancar sampai selesai. Amin. Amin.